Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Anissa. Di video kali ini Nisa cuma mau ngobrol aja sih sebetulnya. Jadi pas beberapa bulan lalu, sekitar 2 bulan lalu mungkin ya. Alhamdulillah jadwal Nisa kan padat tuh, maksudnya ada aja kegiatan. Walaupun gak ada kegiatan ya Nisa cari-cari kegiatan gitu. Intinya alhamdulillah badan ini kan terus bergerak gitu. Mungkin agak kecapean atau kegiatannya itu agak terlalu padat kali ya. Jadi emang harus belajar kayak bagi waktu, bagi tugas gitu kan, kayak nyicil tugasnya dikerjakan sedikit-sedikit istilahnya gitu. Jangan dientar-entar atau nanti deh gitu kan, nanti juga selesai. Nah, kayak gitu nggak boleh banget karena nantinya tuh kita akan rugi sendiri gitu. Nah, cuman dari pengalaman kemarin itu yang sekitar 2 bulan lalu itu, Nisa jadi mikir gini, kita terlalu banyak mikirin dunia istilahnya gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak mikirin dunia juga buat apa gitu. Kayak Senin sampai Minggu itu kerja dan itu pun kerjanya itu full misalnya kayak gitu. Jadinya kitanya kan capek ya karena banyak kegiatan, kitanya capek. Kalau ada waktu senggang pasti mikirnya udah pengen tidur aja, pengen istirahat aja, nggak mau ngapa-ngapain, yang penting pengennya tidur gitu kan. Tapi kalau misalnya kitanya bisa bagi tugas, kita bisa bagi waktu, istilahnya gitu kan. Insya Allah sih maksudnya ketika kita lagi nyantai gitu, pasti kita mikirnya, oh pengen ngaji, atau misalnya oh, bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan yang positif maksudnya gitu. Karena untuk jam tidur atau waktu tidur itu ada waktunya tersendiri dan nggak kurang tidur juga maksudnya gitu. Ya Nisa jadi belajar aja kalau misalnya terlalu padat, terlalu capek ke kitanya juga nggak enak. Cepet sakit, tidur kurang, jadinya rungsing, emosian, cepet marah gitu kan. Kayak kesenggol dikit sensitif, marah-marah nggak jelas gitu. Tapi kalau misalnya kitanya juga pintar bagi waktu, kitanya pintar nyicil, ngerjainnya itu nyicil gitu kegiatannya, insya Allah nggak terlalu capek ke kitanya, nggak terlalu stres juga. Sama kalau misalnya kita pulang kerja atau misalnya kita kan abis melakukan kegiatan nih capek gitu kan. Kalau bisa itu langsung istirahat aja, jangan main HP berjam-jam gitu loh. Karena nanti tuh kalau udah main HP gitu kan, kerja, udah capek banget nih, malah main HP. Yang ada, kita tuh malah nggak pengen tidur, malah kayak begadang. Atau misalnya main HP berjam-jam, akhirnya otak kita lelah, badan kita lelah, ya udah makin lemah, letih, lelah dan lesu yang gitu-gitu lah ya. Tapi kalau misalnya oke lah main HP ya sekedar seperlunya aja, secukupnya aja, dan nantinya tuh kitanya juga fresh gitu kan, langsung istirahat, fresh, sehat, bugar, dan semangat lagi. Pas Nisa bikin video ini, posisinya kan Nisa sekarang belum menikah, belum ada anak dan belum ada suami, jadi nggak terlalu capek atau nggak terlalu banyak banget kegiatan. Tapi alhamdulillahnya Nisa ngerasain kok gimana rasanya kalau misalnya wanita seorang ibu gitu kan di rumah itu tuh kayak gimana gitu. Misalnya bangun tidur, masak nasi, terus masak lauk, ngepel, nyapu, sikat WC, terus ngelap-ngelap bekas, masak di meja dapur, di kompor, cuci wadah kotor, terusnya nyuci lah, jemur ya kan, ngangkatin jemuran, udah gitu ngelipet baju, belum nyetrika kalau yang seragam atau yang baju-baju pentingnya, udah gitu belum lagi yang kayak pekerjaan mingguan, ngebersihin kulkas gitu kan, ngebersihin heksos ataupun ngerapiin lemari baju, lemari pakaian, untuk kayak nyuci-nyuci spray gitu kan, karton, gorden-gorden gitu kan. Intinya banyak kayak dari hal kecil sampai hal besar, banyak banget kegiatan yang dikerjakan oleh seorang
wanita, seorang ibu gitu kan. Belum lagi belanja, beli lauk istilahnya, terus nata-nata barangnya. Intinya wow subhanallah banget sih, intinya kalau jadi wanita mungkin pahalanya akan banyak istilahnya, salut. Belum lagi kalau yang punya anak, apalagi kalau anak itu masih kecil yang harus beli pampers, belanja susu ini dan itunya, belum menyusui gitu kan, mendidik, mengarahkan, membimbing anak gitu kan, melayani suami. Ditambah lagi kalau misalnya sang wanita itu bekerja, itu masya Allah banget, itu hebat sih menurut Nisa. Dan jadi kalau ada orang atau ada anak perempuan gadis gitu yang bilang, aduh bete nih di rumah. Assalamualaikum, itu banyak banget loh kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Menyiram tanaman, ngepel nyapu teras, dan lain sebagainya. Kalau misalnya udah nikah, ya mudah-mudahan gitu kan bisa berbagi tugas dengan pasangan dan ya siapapun itu. Karena kalau misalnya semua kerjaan itu ditumpahkan ke istrinya, itu akan bikin kayak stres gitu sih. Saking banyaknya kegiatan gitu. Akhirnya ya cepet sakit gitu kan, pusing kayak gitu. Dan Nisa jadi tersadar sih kalau misalnya lagi happy gitu kan, perempuan itu kayak ada dua sisi. Sisi malaikat, lemah lembut gitu kan, manis banget, wah bagus lah, solehah banget gitu kan. Tapi ketika posisinya itu lagi kecapean, banyak kerjaan, udah dikerjain disalahin mulu, istilahnya kayak gitu kan. Akhirnya jiwa kemonsteran seorang wanita itu muncul gitu. Jadi ya jiwa kemonsteran ini kadang ya ketika dipicu oleh sesuatu akhirnya jiwa ini keluar. Kalau lagi happy gitu kan, lagi kerjaan cepet selesai, semuanya baik-baik aja, pasti jiwa kemalaikatan ini itu muncul gitu. Jadi tergantung pasangan kita dan lingkungan kita yang mempengaruhi yang dua ini. Semoga sih kita yang malaikatnya aja. Tapi kalau kecapean dan kebanyakan tugas, kebanyakan kegiatan dan berlebihan, itu dijamin sih jiwa kemonsterannya itu akan muncul. Mungkin 1001 yang akan lemah lembut ataupun jiwa kemalaikatannya itu muncul. Tapi yang nggak tahu juga lah ya. Itu cuma pengalaman Nisa kemarin aja. Itu cuma pendapat Nisa aja. Di bulan Oktober ini juga Nisa belajar beberapa hal. Seperti misalnya untuk bersyukur, kita sudah diajarkan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan gitu kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan terkadang lupa. Jadi si bersyukurnya ini harus kayak ditambah lagi, dilakukan lagi sesering mungkin tiap hari gitu kan. Selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi gitu. Terus yang kedua, jangan banyak ngeluh, jangan banyak hmm, jengkel, marah-marah gitu kan, nyalahin orang gitu. Intinya yang jelek-jelek ya jangan lah ya, karena nantinya tuh ke kitanya stres sendiri, akhirnya kitanya tuh kayak lebih ke posisi yang negatif aja kali ya. Tapi kalau kitanya ikhlas, sabar, jujur, tawakal, bersyukurnya banyak gitu, melakukan segalanya dengan sebaik mungkin, itu bikin kita kayak happy aja sih, happy gitu kan, dan sehat juga ke badan. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh ataupun menggerutu, oke?